Salam sejahtera dan sehat selalu jemaat sekalian yang dilindungi oleh Tuhan. Senang sekali jika kita diberi kesempatan sekali lagi untuk mengikuti Persekutuan Doa Pembinaan Elion Bible Study secara online. Karya Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita terus mau bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus melalui bimbingan kebenaran firman-Nya. Untuk itu jemaat sekalian yang ada di rumah, mari persiapkan hati kita dan dengarlah panggilan persekutuan kita. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang penuh kesetiaan pada perjanjiannya. Kita sebagai anak-anaknya akan terus dibimbing untuk belajar hidup setia. Kristuslah sumber teladan kesetiaan pada kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib, sehingga oleh pengorbanannya kita dijadikan sebagai anak-anaknya yang setia. Mari nyanyikan pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat kita berdoa, kita menyerahkan persekutuan dalam pimpinan dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau beri kesempatan kami saat ini untuk datang kepadamu, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, meskipun secara online. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa pada pandemi ini,
Tapi kami yakin dan percaya Kau persatukan kami bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang di rumah, untuk kami datang bersekutu kepadamu. Pimpin kebaktian kami ini untuk semakin mengerti akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berikan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dan kuasa Roh Kuduslah yang terus memperbaharui hati kita, supaya kita makin bertumbuh dalam karakter serupa Kristus. Kita tidak menyangkali bagaimana kita berjuang mematikan keinginan daging kita, dan mau belajar taat dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita hidup makin kudus. Untuk itu, mari kita serahkan diri kita pada bimbingan Roh Kudus dan nyanyikan pujian, sedikit demi sedikit dan jalan serta Yesus. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya malam hari ini setiap kehidupan kita boleh menghargai anugerah dan pergerakan dari pekerjaan Roh Kudus yang terus menumbuhkan hidup kita berakar, bertumbuh, berbuah melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus. Saudara, di dalam buah roh dalam kaitan dengan diri kita sendiri, kita akan membahas tentang 3 buah terakhir dari 9 buah roh, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 dan Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Satu bagian sekali lagi di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami. Biarlah kami sungguh bertumbuh untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Duduk di bawah kaki-Mu, mendengar Tuhan berbicara, mengajarkan kebenaran-Mu, mendidik kami, mengoreksi hidup kami. Roh-Mu yang tak terbatas akan memberi pencerahan untuk kami mengerti
dan bersama-sama belajar menghidupinya. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedikit review 9 aspek buah roh terbagi dalam 3 kategori. Yaitu yang pertama, relasi sikap saya dan saudara ketika berhubungan dengan Allah. Yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang kedua, relasi sikap saya dengan sesama yang lainnya. Yaitu hidup dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itulah yang Roh Kudus kerjakan. Dan buah roh di dalam lebih tertuju pada hubungan diri kita sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah roh ini merupakan kualitas karakter yang menyeluruh dalam hubungan kita kepada Allah, kepada saudara-saudara kita sesama, dan juga kepada diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk di dalam kesetiaan. Saudara, pistis. Saudara, di dalam bahasa aslinya pistis ini memiliki makna iman, juga bisa kesetiaan. Tapi di dalam konteks Galatia 5 ini yang dimaksudkan, LAI juga memberikan sebuah penafsiran, yaitu menerjemahkan kata pistis ini adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan adalah buah roh sebagai kualitas karakter orang percaya, sebagai figur yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Seorang pribadi yang bertanggung jawab, berpendirian kokoh, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari kebenaran Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah salah satu karakter Allah. Alkitab memberi banyak kesaksian. 2 contoh misalnya dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dan di dalam perjanjian baru bahwa Allah adalah Allah yang setia. Nah, kesetiaan Allah menekankan 2 hal yang penting. Yang pertama, bahwa mutlak dapat dipercayai. Allah adalah Allah yang bisa disandari. Allah kita konsisten, begitu teguh dan tidak berubah. Kesetiaan Allah yang kedua adalah kesetiaan yang dinyatakan melalui ikatan perjanjian dengan umatnya. Lewat kasih yang loyal dan tetap. Ketika Abraham dipilih dan keturunannya sebagai umat pilihan. Dan Israel yang dikhususkan menjadi sebuah bangsa yang dipilih Allah. Berulang kali Allah menyatakan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Dan kita boleh bersyukur Allah kita adalah Allah yang kasihnya tidak pernah berubah. Dan kasihnya tidak ditentukan dari jatuh bangunnya hidup saya dan hidup saudara di dalam mengasihi Dia, di dalam setia kepada Tuhan. Sekalipun sesungguhnya Allah menghendaki di dalam ikatan perjanjian itu Allah setia, kita pun umatnya belajar setia. Nah, saudara, karakter setia Allah telah teruji oleh rentang waktu. Dan firman Allah adalah janji yang sudah digenapi. Kalau kita boleh melihat nubuatan-nubuatan. Sejak dari kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa. Kemudian diteruskan perjanjian keselamatan itu. Telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Sungguh firman-Nya ya dan amin. Dan juga akan digenapi pada saatnya nanti ketika Dia akan datang pada kali yang kedua. Sungguh apakah firman Allah menjadi jaminan yang dapat dipercayai dari segala zaman? Kita harus dengan berani percaya. Ya, bahwa janji firman Allah, ya dan amin. Sangat bisa dipercayai. Nah, saudara, ketika Roh Kudus mengubah, mentransformasi hidup saudara dan saya. Roh Kudus menguduskan supaya kita boleh belajar bercermin kepada perilaku Tuhan yang setia. Kita memperlihatkan buah di dalam tutur kata kita dalam perbuatan untuk hidup setia kepada Tuhan dan sesama. Saudara, setia di dalam konteks pada kitab Galatia ini adalah setia kepada kebenaran Injil yang murni, itu yang diharapkan oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Galatia. Kenapa? Karena di situ kita boleh melihat ada guru-guru palsu, ada Injil palsu. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengerti Injil yang murni? Pentingnya kita memahami dan belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Allah. Ketika saudara dan saya sebagai seorang murid Kristus, berarti saudara dan saya sungguh-sungguh belajar pengajarannya. Benar-benar memperhatikan, benar-benar menggumuli kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai dasar iman percaya kita.
Dan kita akan memegang kebenaran firman Kristus ini dengan setia. Sekalipun dunia berubah dengan berbagai tantangannya, tetapi kita punya komitmen untuk percaya dan menerima Injil yang murni adalah bukti kesetiaan kita kepada Allah. Karena Allah adalah sumber kebenaran. Saudara, ada begitu banyak Injil yang diajarkan di dalam ketidakmurnian. Berita salib tidak lagi menjadi berita utama, berita kebangkitan diragukan. Dan begitu banyak hal terkait dengan keselamatan yang harus ditambahkan dengan berbagai perbuatan baik dengan sunat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, murni kebenaran Injil karena anugerah penebusan Kristus. Dan kita menerimanya berdasarkan iman kita. Dan keselamatan kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Bukan untuk menyelamatkan, tetapi sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan poin yang kedua dari pembahasan kita adalah buah Roh Kudus di dalam kelemah lembutan. Saudara, kelemah lembutan adalah suatu sikap di mana ada kemampuan atau kelebihan diri yang dapat dikendalikan dan diungkapkan dengan kerendahan hati. Saudara, kelemah lembutan adalah sikap pembawaan tenang saat berada di bawah tekanan yang begitu berat. Cara merespon sesuatu dengan penuh ketenangan. Saudara, orang yang lemah lembut, dia akan belajar bisa memaafkan kelemahan orang lain. Mengoreksi kesalahan tanpa bersikap kasar. Mengendalikan dirinya dengan baik. Saudara, lemah lembut ini bergabung dengan antara otoritas kekuasaan dan sikap bersahabat. Sepertinya seperti berlawanan. Tetapi saudara, ini adalah kebenaran yang saling melengkapi. Di mana pertimbangan untuk kita boleh mempertimbangkan hak dan perasaan orang lain. Sekalipun kita punya kuasa atau berotoritas. Nah, saudara, kualitas kelemah lembutan bergabung dengan kerendahan hati. Dan ini adalah hal yang dimiliki oleh Yesus sebagai teladan yang sempurna dalam kelemah lembutan. Matius 11:28 mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, kelemah lembutan tidak sama dengan kelemahan. Kalau orang dunia mengatakan orang yang lemah lembut dianggap lemah, tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri. Sebenarnya orang lemah lembut adalah orang yang tidak berdaya. Itu kata orang-orang dunia. Namun saudara, firman Allah, kebenaran Kristus mengajarkan bahwa kelemah lembutan adalah justru tanda kekuatan. Saudara, ketika Roh Kudus mengerjakan kekuatan dan kemampuan kita untuk menahan diri, disitulah justru terletak kekuatan kita. Saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang punya otoritas. Dia adalah Raja kemuliaan, dia adalah Allah sendiri. Tetapi saudara, kelemah lembutan dan kerendahan hatinya dibuktikan. Ketika dia menerima orang berdosa, misalnya anak-anak, wanita, saudara, dalam konteks pada saat itu yang dianggap sebagai kelas kesekian yang tidak begitu diperhatikan, dia mengasihi orang-orang berdosa untuk datang kepadanya, namun juga tegas untuk mendisiplin ketika mereka berdosa di dalam kaitan misalnya bait Allah yang dicemarkan. Saudara, Yesus bisa lemah lembut dan tegas pada waktu dan hal yang sama. Saudara, seorang filsuf Aristoteles mengatakan bahwa marah pada waktu yang tepat dan bukan pada waktu yang salah. Itulah kelemah lembutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan juga menentang budaya daripada kekerasan. Saudara, pada zaman Yunani atau Romawi, kerendahan hati adalah hal yang dianggap buruk. Karena apa? Kekuasaan dinyatakan secara dominan atau arogansi. Ketika orang berkuasa, mereka punya power, mereka harus menyatakan kekuatannya, kekuasaannya. Dan dikatakan kerendahan hati, kelemah lembutan itu dianggap hal yang buruk. Nah, saudara, kalau kita boleh melihat pada zaman kekinian pun, praktek budaya ini hampir sama. Kalau kita boleh melihat saat ini, budaya kekerasan begitu luar biasa. Saudara, di luar sana, berapa banyak kita mendengar, menyaksikan, menonton video, YouTube, dan berbagai berita untuk menunjukkan kekerasan-kekerasan yang luar biasa. Dan itu menjadi sebuah budaya. Tapi saudara, kelemah lembutan adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya yang menentang arus zaman.
kita tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 20 dikatakan kita berubah di dalam pembaharuan budi, di dalam mindset, di dalam cara berpikir kita. Kalau dunia berkata kelemah lembutan itu adalah lemah dan tidak berdaya. Tapi justru kelemah lembutan yang Yesus ajarkan dan teladankan adalah sebuah kekuatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai buah roh yang terakhir dari 9 buah roh itu adalah penguasaan diri. Saudara, enkrateia di dalam tulisan, di dalam bahasa aslinya ini saudara adalah, pengertiannya adalah kemampuan saudara dan saya untuk mengendalikan diri dari dorongan hasrat badania dan jiwa yang tidak kudus atau tidak benar. Nah saudara, Paulus mengambil konteks dalam kehidupan untuk sungguh menjauhi daripada mengumbar hawa nafsu seksualitas dan juga melatih diri dalam pertandingan iman kita. Nah, saudara, dalam budaya kekinian, hidup di zaman gaya hidup konsumerisme, artinya mengumbar segala keinginan, dan juga hedonisme, artinya adalah memuaskan hawa nafsu. Saudara, kita boleh melihat ketika dunia mengumbar pemuasan diri dengan tidak ada batasnya. Disinilah Roh Kudus bekerja, memimpin saudara dan saya sebagai murid Kristus. Untuk apa? Untuk belajar menguasai hawa nafsu. Menguasai ketika kita makan dan minum. Makan dan minum tidak bersalah, tetapi ketika makan dan minum dikuasai oleh hawa nafsu, itu yang berdosa. Dan juga seksualitas, saudara. Setiap kehidupan pernikahan yang kudus tetapi dicemari oleh berbagai nafsu dosa. Dan saudara, kita pun diajar untuk mengendalikan ekspresi emosi kita. Saya sadar bagaimana kemarahan, iri hati, ambisi, egois itu adalah natur hidup manusia lama kita. Dan itu harus terus dimatikan. Saudara, bagaimana kita memperoleh kekuatan itu? Hanya karya Roh Kudus yang memimpin kita untuk memiliki kekuatan itu. Saudara, fakta buah Roh Kudus di dalam penguasaan diri penting karena kita masih bergumul dengan pengaruh perbuatan daging, natur kita yang berdosa. Dan kita sungguh menyadari bahwa kita pun masih bisa terseret dengan cara hidup yang lama jika hidup kita tidak sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengatasi untuk hidup di dalam penguasaan diri ini? Mari kita minta kuasa Roh Kudus yang memberi saudara dan saya kekuatan untuk mengekang, melawan dominasi kekuatan dosa itu di dalam diri kita. Nah, di sini butuh komitmen. Kita punya niat hati, tetapi kita juga harus rela dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa penguasaan diri ini satu-satunya aspek yang tidak ada rujukannya pada karakter Allah? Saudara, jawabannya karena sudah tentu Allah sama sekali tidak membutuhkan penguasaan diri terhadap hal-hal berdosa sama seperti kita. Karena di dalam diri Allah adalah kudus dan sempurna. Allah adalah pribadi ilahi yang maha kudus, yang maha benar, yang maha mulia. Sehingga tidak mungkin ada unsur dosa pada diri Allah. Nah, saudara, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu yang dinyatakan di dalam kitab Yohanes. Dan juga Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun termasuk oleh si jahat di dalam kitab Yakobus 1 ayat 13. Jadi saudara, Roh Kudus memberi saudara dan saya kemampuan hidup dalam disiplin rohani supaya terbebas dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini adalah perjuangan seumur hidup kita untuk mematikan kedagingan kita, mematikan keduniawian kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah penguasaan diri mengedepankan aspek kekal daripada yang terlihat atau aspek lahiriah. Saudara, sehingga Paulus memberikan nasihatkan, pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pentingnya Roh Kudus memperbarui cara pandang kita, memperbarui untuk kita boleh menghasilkan juga buah penguasaan diri ini. Saudara, yang terakhir, bagaimana kita menerapkan sebagai murid Kristus yang bertumbuh dalam buah Roh Kudus. Yang terkait yang pertama, saudara, tentang buah roh kesetiaan. Sebagai buah yang ketujuh ini, saudara, sudahkah saya dan saudara belajar kebenaran Kristus dengan serius dan memegangnya dengan setia?
Karena fakta di sekeliling kita ada banyak penyesatan, ada Injil palsu. Saudara, sungguh-sungguh kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh mau belajar firman Allah. Program hebat mendorong kita untuk membaca 2 pasal supaya kita sungguh-sungguh belajar dan dasar iman kita berdasarkan kebenaran yang murni. Saudara, yang kedua, setia dalam perkataan yang sesuai dengan perbuatan. Saudara, apakah praktek kesetiaan saya dan saudara di dalam hubungan pernikahan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam urusan hutang piutang, dan saudara di mana pasangan kita, rekan bisnis kita, sahabat kita di sekolah, di tempat kuliah menilai saya, menilai saudara bahwa saya dan saudara adalah pribadi yang bisa dipercaya. Kiranya anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah roh kesetiaan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Saudara, di dalam menerapkan buah roh kelemah lembutan, saudara, kita terus belajar sebagai murid Kristus. Kita punya hati yang diajar dan rela dikoreksi oleh firman Tuhan. Bukan hati yang keras seperti yang Yesus kehendaki, hati yang lembut, tanah hati yang baik, di mana kita meresponi saat kita membaca firman Allah, saat kita mendengar khotbah yang menerangi kesalahan dan kelemahan hidup saya dan saudara. Bagaimana kita misalnya ketika dikoreksi dalam sikap egois dan arogansi kita. Apakah saya rela? Apakah saudara rela dibersihkan dari sikap negatif itu? Saudara, sudahkah sebagai pasangan, juga anak-anak kita dalam keluarga, karyawan di mana kita punya usaha dan ketika kita bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai rekan dalam pekerjaan, ketika ada hal-hal yang mengoreksi kesalahan, kita tidak memperlakukan itu dengan kasar. Sekalipun ada ketegasan di dalam kesalahan untuk kita sampaikan di dalam hikmat dan kelemah lembutan. Namun bagaimana sungguh mereka mengalami dan melihat bahwa di dalam hidup kita ada buah kelemah lembutan. Saudara, ini yang kita rindukan, bagaimana keluarga kita, bagaimana rekan pekerjaan kita, bagaimana karyawan kita, orang-orang di sekeliling kita, sahabat kita, sungguh mengalami, melihat pengalaman hidup kita yang menghasilkan kelemah lembutan dan bukan sikap yang kasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam respon yang terakhir tentang penguasaan diri, sebagai murid Kristus kita sadar, saya dan saudara dalam menyadari bahwa setiap saat saudara dan saya hidup di hadapan Tuhan atau koram Dia, kita selalu hidup di dalam hadirat Allah. Artinya saudara, kita disadarkan bahwa saya dan saudara hidup setiap saat dan di segala tempat kita hidup di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan. Nah saudara, kita boleh meneladani kunci sukses Yusuf ketika dia sadar dan peka secara mendalam bagaimana penguasaan dirinya. Dia sadar dan peka akan hadirat Allah dan kekudusannya dalam hidupnya. Dan kita juga boleh dengan jujur belajar kehidupan Daud yang gagal, di mana ada titik lemah ketika dia jatuh di dalam persinahan. Di situ saudara, kita bukan menjadi orang-orang yang menghakimi, tapi sadar di mana titik lemah saudara dan saya. Dan kita belajar bahwa saya hidup di hadapan hadirat Allah setiap saat dan kapanpun. Itu yang membuat hati kita minta terus kekuatan untuk Roh Kudus menguasai diri kita. Saudara, ketika saya hidup di zaman digital ini, bukan hanya menguasai lidah, tapi juga menguasai jari jemari kita. Sehingga melalui media sosial kita berucap, kita menulis dengan kebenaran yang membangun, bukan menyerang, bukan menghakimi, bukan hoax, bukan berita bohong. Karena kita boleh lihat di sekeliling kita betapa banyak orang-orang yang mengalami kematian karakter. Mereka mengalami kondisi tertekan, stres. Bahkan ada yang bunuh diri karena setiap jari jemari di masa digital ini dengan kata, dengan kalimat yang tidak membangun. Saudara, mari firman Tuhan menasihatkan, muliakanlah Allah dengan tubuh kita karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kiranya 9 buah roh itu Engkau wujudkan dalam kehidupan kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Biarlah ini menjadi karya Roh Kudus untuk membangun relasi hubungan kami dengan Engkau, membangun relasi hubungan kami dengan sesama kami, dan dengan diri kami sendiri. Terpuji Engkau yang sudah berfirman dan menghidupkan kebenaran ini. Amin. Jemaat terkasih, kita bersyukur jika malam ini kebenaran firman Tuhan telah membimbing kita memiliki pertumbuhan berkarakter, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, supaya kita makin serupa Kristus. Anugerahnya kita mohonkan dengan pembaharuan karakter serupa Kristus. Kita makin dipakainya menjadi saksi bagi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Untuk itu, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita nyanyikan pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Jemaat sekalian, sebagai pokok doa yang pertama, mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan melalui karya Roh Kudus yang memimpin kita menghasilkan buah roh, baik dalam hubungan kita dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dan karya Roh Kudus yang menguduskan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kristus, Engkau yang telah mengirimkan Roh-Mu dalam hidup kami dan menguduskan, supaya memperbarui kehidupan kami serupa dengan Engkau, supaya hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama, dan hubungan kami dengan diri kami sendiri dalam relasinya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian, dan hidup kami makin dibentuk serupa dengan Kristus. Terpujilah untuk kasih karunia dan bersyukur untuk pimpinan Roh Kudus yang terus mengubah hidup kami. Amin. Sebagai pokok doa yang kedua, saudara, mari kita berdoa untuk pertumbuhan hidup kita sebagai murid Kristus. Kesadaran diri tiap kita ada titik lemah. Roh-Nya menguduskan kita untuk mempraktekkan hidup serupa Kristus di dalam keluarga, gereja, di
di tengah pekerjaan dan lingkungan kita, sehingga kita bisa menjadi saksinya bahwa Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pertumbuhan hidup kami sebagai murid-Mu. Roh Kudusnya akan terus memimpin perubahan hidup kami, sehingga buah Roh-Mu mengerjakan di dalam kehidupan kami karakter hidup baru, sehingga hidup kami sungguh berdampak di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah kehidupan karya pekerjaan kami dan lingkungan kami. Supaya melalui pekerjaan Roh-Mu kami bisa menjadi saksi-Mu bahwa sungguh Kristus hidup di dalam diri kami. Bantulah kami untuk mempraktekkan kehidupan buah Roh yang nyata di dalam kesempatan hidup kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pokok doa yang ketiga, mari kita doakan bangsa kita. Mari kita bersyafaat supaya pemimpin kita diberi hikmat di dalam menangani COVID-19. Kita doakan kestabilan politik dan ekonomi, khususnya juga pilkada yang akan dikerjakan secara serentak. Tuhan memberikan suasana kondusif dan kestabilan. Tuhan campur tangan. Tuhan, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon anugerah Tuhan untuk melindungi bangsa kami, khususnya hikmat para pemimpin untuk serius menangani COVID. Bersyukur untuk masyarakat yang punya kesadaran makin tinggi terhadap kesehatan untuk saling melindungi. Dan kami terus serahkan stabilan politik dan ekonomi, khususnya di dalam persiapan pilkada ini. Supaya juga tidak ada suasana yang memicu, memperkeruh, merusak kestabilan ekonomi, kestabilan pertahanan keamanan politik, supaya NKRI terjaga oleh karena pertolongan campur tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, pilihkanlah orang-orang yang tepat sebagai pemimpin-pemimpin di kota-kota kami, khususnya wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Amin. Sebagai pokok doa yang terakhir, saudara, mari kita praktekkan kehidupan buah Roh dalam hidup kita untuk menyatakan kasih, memperhatikan di dalam saling mendoakan, menguatkan keluarga-keluarga jemaat di Elion Puri. Dan saudara melihat pergumulan mereka, sebut nama mereka, doakan. Mungkin mereka bergumul dengan kerohanian, dengan pekerjaan, dengan studi anak-anak mereka, dengan keluarga mereka. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian persekutuan doa pembinaan EBS secara online ini telah usai. Kiranya kehadiran Tuhan melalui penyembahan kita, bimbingan firman-Nya, dan doa-doa syukur dan permohonan kita menjadi berkat yang membawa pertumbuhan rohani kita makin dewasa, sehingga kita makin mengasihi Kristus. Untuk itu, di akhir pertemuan malam ini, kami berdua dan tim multimedia yang telah bertugas mengucapkan, dipimpin oleh karya Roh Kudus yang memperbarui karakter kita dalam kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, supaya hidup kita makin serupa Kristus. Amin.